Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja to the point ya, tanpa video opening pembukaan. Saya harus ngomong dulu karena pekerjaannya sangat overload dan sangat banyak antriannya, jadi langsung ke meja kerja aja teman ya. Oke, ini ada kiriman PCB full set mesin las Lakoni, kiriman dari beliau yang ada di Tulungagung. Ini dikirim dari beliau di Tulungagung, Jawa Timur, dikirim ke workshop Hans Elektronik yang di Semarang. Ngirimkan ada dua PCB, yang satu Lakoni MMA MOSFET, yang satu Lakoni 450 IGBT ya. Yang ini kita kerjakan dulu, nanti kita buat sendiri lagi ya, yang mesin las 450. Ini kondisinya cukup memprihatinkan. Saya lihat memang sudah pernah dioprek, sudah pernah dicoba diperbaiki, sudah pernah dioprek-oprek dan di gonta-ganti komponennya. Entah itu benar atau enggaknya, karena setelah saya tadi cek sekilas ya, itu MOSFET final sudah pernah ada yang ganti. Terus ini saya lihat ini juga mesin las yang versi keluaran baru ya, karena hanya menggunakan 4 buah dioda output. Ini sempat saya jelaskan di review mesin las sebelumnya ya. Mungkin teman-teman kalau selalu mengikuti channel saya mesti lihat ya, yang saya pernah mereview dan bongkar mesin las Lakoni biru, Lakoni 121 atau 120E yang biru ya, 900 watt. Yang versi keluaran terbaru tuh hanya ada 4 buah dioda output ya, dioda ultrafast 4. Ini termasuk salah satunya yang keluaran terbaru. Dan sekilas selain ganti MOSFET, di sini PWM juga udah hancur. Saya lihat, saya katakan sudah hancur karena yang dioprek nggak cuma bagian PWM, driver, yang lain di bagian ini ya, power supply-nya, primer power supply itu udah berantakan ternyata ya. Jalur PCB-nya, komponen-komponennya, ini jalurnya banyak yang putus, apalagi di deket MOSFET IRF di jalur driver sini juga udah banyak yang di jumper jalurnya. Ini saya katakan sudah berantakan, udah hancur ya ini PWM-nya. Entah nggak tahu kenapa dicoba diperbaiki, dipaksa atau gimana sampai PCB-nya mengelupas semua. Ya mungkin awalnya nggak sampai separah ini mungkin ya. Awalnya mungkin rusaknya cuma nyala tapi tidak bisa untuk ngelas ya. Outputnya tidak keluar, terus dioprek-oprek malah jadi tambah nggak karu-karuan, jadi tambah berantakan dan PCB-nya jadi hancur ini ya. Saya katakan hancur karena memang parah ya rusaknya temen, rusaknya di mana-mana. Untung di bagian ini kontrol arus ini nggak diapa-apain. Ini kalau diapa-apain ya pasti lebih hancur lagi ini ya. Saya tekankan di sini teman ya. Jadi mungkin teman-teman yang sudah lihat video saya, sudah selalu nyimak ngikuti tutorial atau pembelajaran dari saya tentang mesin las itu, yang saya tekankan, kalau misalkan sudah tidak bisa dikerjakan sendiri, itu mending jangan dipaksa untuk dilanjut dikerjakan ya. Nanti malah tambah nggak karu-karuan ya, malah tambah lebih hancur nanti, lebih rusak nanti ya, malah tambah merembet kemana-mana rusaknya. Karena saya yakin kalau misalkan sudah benar-benar mentok nggak bisa dikerjakan sendiri ya, mending berhenti aja. Kalau enggak ya, kalau misalkan ada rezeki ya mending dikirim ke sini, saya bantu, saya kerjakan, saya bantu untuk servis, saya bantu untuk dikerjakan mesin las. Jadi memang jangan dipaksa sendiri untuk dilanjut ketika sudah mentok, karena nanti ujung-ujungnya bakalan semakin berantakan, semakin rusak mesin lasnya. Karena ini belajar dari pengalaman yang sudah ya, itu saya terima mesin las kondisinya sudah pernah dioprek, sudah pernah diperbaiki, gagal servis ya, atau istilahnya malpraktek gitu ya, dibuat belajar malah jadi berantakan semua. Dan ujung-ujungnya ya saya sendiri yang pusing ya akhirnya, karena mesin lasnya diperintah untuk segera jadi, terburu-buru segera dipakai katanya ya, mau dipakai segera, diburu-buru mau cepat digunakan. Terus saya terima kondisinya itu sudah berantakan, sudah nggak karu-karuan intinya, udah hancur intinya PCB-nya itu ya. Ya kayak mirip mesin las yang ini ya. Sebenarnya saya banyak menerima kayak gitu, tapi sebelumnya saya diam-diam aja karena ini sudah saking banyaknya yang saya terima, itu sudah banyak yang berantakan, banyak yang kondisinya itu udah
saya lihat sudah memprihatinkan ya, dari jalur-jalurnya kerusakannya tambah parah, merembet kemana-mana, komponennya banyak yang rusak malahan ya. Itu kan nanti jadi biayanya jadi bengkak ya teman-teman. Komponennya banyak yang ganti akhirnya karena salah penggantian, malah praktek kayak gitu ya. Jadi mending daripada dipaksa dikerjakan, mending dikirim ke sini daripada nanti tambah biaya lagi kan. Ya kayak ini kan, ini nanti juga pasti banyak yang ganti teman-teman. Karena saya lihat dari hasil servisnya ini yang saya terima ini ya, ini sudah pernah diservis, ini saya sudah apa ya, sudah kayak aduh, udah kayak semangatnya tuh udah nggak full lagi karena kondisi mesin lain saya terima itu sudah berantakan dan sudah nggak karu-karuan kondisinya, seperti itu teman ya. Jadi saya kasih saran kalau misalkan sudah mentok, udah nggak bisa dikerjakan, jangan dipaksa untuk dikerjakan sendiri. Soalnya ini mesin las memang agak kompleks teman ya. Kalau tentang mesin las itu memang rumit ya, kompleks, karena saya sendiri juga kadang-kadang dulu itu buntu ya, sampai harus belajar sendiri, harus nyari pengalaman sendiri tentang mesin las, harus ngulik-ngulik sendiri ya. Ini kan sudah ada di YouTube ya, kalau misalkan udah nggak bisa ngikutin cara saya ya mending dikirim ke sini daripada tambah hancur masalahnya kan, malah tombol banyak gitu temen ya. Oke, seperti itu ya pemahaman dari saya. Ini langsung aja kita eksekusi. Oke teman, karena parah ya teman ya, ini kita mulai dulu dari BWM nya sebelum kita ngecek tegangan. Ternyata ini ya dari PS nya udah mati total, karena tadi dilihat di sini jalur gate nya MOSFET PSU ini dia putus tengah jalan. Dan lihat kondisi PWM-nya, PWM osilator PSU untuk primer power supply sudah memprihatinkan sekali. Dan ini kenapa ini diganti pakai 10 ohm. Nilai R ini ya, R fuse ini yang menuju ke source-nya MOSFET dan juga ke SGND-nya osilator UC3845 di sini. Ini kenapa diganti 10 ohm? Harusnya ini 2,2 ohm lah ya. Maksimal dia 3 ohm, tapi ya normalnya tuh 2,2 ohm. Ini diganti 10 ohm R-nya. Ini udah nggak masuk akal sekali di sini ya, nggak masuk akal. Ini harusnya R-nya nih kurang dari 3 ohm, malah diganti lebih dari 3 ohm, bahkan ini 10 ohm ya. Dan lihat solderannya di jalur osilator atau PWM MOSFET PSU, di osilator PSU playback ya, PSU FBT namanya. Lihat, wah jalurnya memprihatinkan sekali. Dan ini tadi MOSFET IRF driver, MOSFET driver atau MOSFET IRF-nya 4-4-nya saya lepas dulu karena jalurnya putus semua. Nanti kita cek satu persatu juga MOSFET-nya ini, MOSFET IRF-nya kita cek satu persatu. Ini 4 jalurnya putus semua tuh ya, sampai parah dulu ya. Parah wes parah. Ini udah output switching untuk 24 voltnya, 27 volt dia juga udah pernah dilepas, itu ada bekas solderan. Ini IC-nya ini masih aman atau enggak, 7812 untuk plus 12 volt dan 7912 untuk main 12 volt. Nah ini kita nggak tahu, nanti aja. Yang penting kita normalkan dulu bagian primernya, karena lihat solderannya, wih ngawari rek. Ngeri lur solderannya lo kayak gini, ajur jum ngono. Ya kita selesaikan dulu di primer power supply. Kalau primernya udah kelar, nanti kita baru pengecekan ke sekunder, terutama di bagian PWM-nya. Seperti itu dulu ya. Ini kayaknya IC PWM juga udah pernah diganti ya. Ada bekas solderan ini, solderannya juga wah ngeri rek. Oke, kita selesaikan dulu. Nanti kalau PWM udah selesai, PSU udah selesai, kita ke PWM. Kalau PWM udah selesai, driver udah selesai, kita baru menuju ke bagian final switchingnya atau final MOSFET inverternya. Oke. Di sini sudah selesai untuk bagian primer power supply-nya, sudah saya oprek ya, sudah saya normalkan untuk bagian PWM atau osilator PSU primer di sini ya. Penggantian IC beserta konektor yang bagus, itu original ya. Ini RR-nya tadi ada yang kebalik, yang saya tunjukkan. Ini tadi ya 10 ohm, yang di sini R fuse ini normalnya kan 2,2 ohm ya, yang asli. Yang pertama, yang kedua R yang di sini, ini atasnya kan 470 ya. Yang bawahnya tadi ini diganti pakai 2K7
harusnya 1 kilo, ada 2 ya, bawah juga 1 kilo. Tadi malah awalnya diganti pakai 2K7 2700 ohm ya. Ini udah saya normalkan, IC ganti, terus jalur-jalurnya sudah saya perbaiki. Nah, ini sudah kelihatan mendingan ya teman ya, daripada yang tadi yang awal sangat semrawut. Ini jalur-jalurnya sudah saya sambung lagi ya, seperti ini. Yang paling rapi teman, karena tadi itu jalurnya semrawut dan nggak karuan ya. Sekarang sudah mendingan, sudah rapi. Dan R yang di sini, R output dari kaki nomor 6 51 ohm, saya ganti pakai 47 ohm. Dioda sender juga short tadi 20 volt, sudah saya ganti. IC nya juga sama, ini IC PWM UC3845 sorry. Yang ini ya 345, saya ganti pakai UC343. Terus optocoupler saya ganti, optocoupler PC817, dioda sender untuk feedback 24 volt, dioda ultrafast masih aman. Dan ini sekarang kita nyalakan dulu ya, kita tes. Sepertinya 12 voltnya ini ada yang short, entah kenapa ya. Kita cek dulu 27 voltnya. Oh iya, ini juga ya, tadi MOSFET PSU nya itu juga short ternyata. Ini MOSFET nya K3878 tuh drain dan source-nya nge-short atau bocor ya. Oke, sekarang kita nyalakan dan kita cek untuk tegangan 27 voltnya dulu, nanti kita normalkan yang 12 volt. Oke, ini tegangan gate-nya MOSFET 0,2. Oke, ini tegangan VCC 3843 12,4 volt ya, untuk supply ke IC 3843 di kaki nomor 7. Tadi 12 volt karena sudah start on. 27 voltnya kita cek di sini 26,7, aman, stabil ya, tidak ada naik turun, dia udah fix, udah stabil. Sedangkan ini yang 12 voltnya, yang 12 volt output dari 7812 itu dia tidak ada, 0, bahkan 0 ya. Ini inputnya ada 27, outputnya nggak ada. Dan kelihatan di sini LED-nya juga nggak nyala ya, karena LED on hijau di sini ngikut dari 12 voltnya. Kita cek yang 27 min apakah keluar, yang 12 volt min, karena dia diambil dari min 27. Ini min 27 nya. Oke, terukur min 24 teman di situ. Min 24, outputnya ngedrop teman ya, outputnya ngedrop di 4,6. panas banget ya kayak ya, panas ya. 7912 juga ikut panas, yang ini panas teman ya. Kita lepas dulu, kita matikan, kita coba cek ya ground terhadap outputnya 7812 apakah dia memang short. Kita cek terhadap outputnya di sini. Nah, dia memang short ya, sampai 1 ohm itu ya. Terhadap min 12 volt nggak short, tapi tadi tegangannya ngedrop ya di min 4 volt. Ini bener-bener short yang plus 12 ya. Kita coba lepas dulu untuk IC regulatornya 7812 itu, apakah dia memang short atau shortnya dari komponen lain, entah itu dari IC PWM, K3525 ataupun dari jalur yang lain seperti itu. Kita lepas dulu ini 7812 nya untuk mengetahui yang tadinya output 7812 atau jalur 12 voltnya itu short, yaitu penyebabnya dari mana. Apakah dari IC nya ini sendiri yang memang internalnya itu dia short, atau dari komponen lain seperti itu. Harus dipinsak teman-teman, panas banget soalnya, gak kuat tangan. Oke, udah lepas. Sekarang kita cek lagi apakah groundnya masih short terhadap jalur positif 12 volt. Ternyata tidak teman ya, enggak ya, enggak short itu. Oke, enggak ada short 2 kilo ohm, berarti memang bener ya, ini dia short terhadap ground ya. Nggak cek ya 7812 outputnya. Nah, memang short ya terhadap ground, jadi bocor ya teman.
Sekalian ganti yang 7912 kita normalkan juga nanti BWM nya, karena untuk mempersingkat video juga ya. 7912 7812 harus diganti karena tadi tegangan yang min 12 volt drop, yang 12 volt plus tadi short dengan groundnya. Sekalian kita oprek bagian BWM nya teman. Dan yang buat saya lucu di sini teman ya, ini tadi saya baru nyadar ini R fuse dari 27 volt menuju source-nya P channel atau IRF 924 dan dia diganti nilai 102. 102 itu padahal dia 10 kilo, padahal nilai awalnya itu 2R2 ya. 2R2 atau 2,2 ohm. 2R2 ya teman ya. Di paralel harusnya ketemu 1 ohm, ini malah diganti 102 alias 10 kilo teman ya. 102 itu 1 kilo, sorry kebalik 102 itu 1 kilo teman ya. 102 itu saya ulangi, 102 adalah kode untuk nilai R SMD 1 kilo ohm. Ini di paralel 2 berarti 500 ohm. Masih sangat kurang teman ya, masih sangat kurang dengan nilai segini karena R fuse itu harus di bawah 3 ohm. Sama seperti yang ini tadi harus di bawah 3 ohm teman-teman. Nanti sekarang diganti dan kita oprek jalurnya, ini putus semua ini teman. Lihat. Ini IC BWM juga sebelumnya mungkin sudah pernah diganti. Nih, jalurnya putus semua nih. Jalur gate terhadap pull up ke 27 volt, yang P channel dia putus. Yang N channel terhadap R510 juga putus, ini ya 51 ohm ini. Ya putus. Yang gate-nya P channel juga putus, apalagi drain-nya MOSFET ini putus semua, apalagi ya source-nya ini juga putus loh. Entah kemana, entah kenapa ini kok bisa putus semua jalurnya, apakah dicongkel, dipaksa, disolder, dilepas gitu, terus akhirnya PCB-nya ikut mengelupas, ikut keangkat ya. Nggak tahu ini cara nyoldernya gimana kok bisa rusak semua solderannya. Bekas solderannya itu ikut rusak semua, entah gimana cara nyolder itu kok bisa kayak gitu ya teman ya. Ya kayak gitu ya, dicoba dipaksa, udah nggak bisa dipaksa ya akhirnya ya merembet kemana-mana sehingga jalurnya pun ikut rusak gitu ya. Ini kan juga saya yang pusing teman, harus nyambung satu-satu gitu ya. Di sini sudah selesai untuk oprek bagian PWM dan drivernya, karena sebelumnya power supply juga udah normal ya teman. 7812 sudah saya ganti, 7912 sudah saya ganti karena sebelumnya dua IC ini outputnya drop semua dan menyebabkan supply ke IC PWM dan juga IC op-amp 0, tidak ada tegangan sama sekali. Dan ini driver MOSFET IRF Z24N dan IRF 9Z24N yang sebelumnya saya lepas, saya cek ternyata ada satu yang mati teman. Nah ini IRF 9Z24 ini terbaca sebagai dioda, bukan sebagai MOSFET P channel. Untuk jalur TR driver di situ ada Y1 yang di tengah dan Y2 PNP di pinggir, yang tengah itu Y1 NPN itu masih normal, alhamdulillah tidak ada short atau bocor dengan kaki basisnya. Kalau misalkan TR driver ini Y1 dan Y2 ini ada yang bocor ke ground ataupun ada bocor ke basis, kalau misalkan diganti IC baru nanti IC-nya bakal jebol, bakal rusak lagi ya, outputnya bakal hilang dan IC-nya bakal mati. Karena IC BWM seperti ini sangat sensitif terhadap jalur outputnya yang entah itu short ke positif, ke VCC ataupun short ke ground, ataupun malah dua-duanya short gitu ya, antara channel A dan channel B. Jika ke nomor 11 dan nomor 14 itu short, pasti dia langsung mati IC-nya. Ini ada kapasitor yang rusak, saya ganti pakai MKM 14 100 nanofarad ya, dan ini wajib diganti 1 UF. Sebelumnya itu adalah kapasitor tantalum namanya, sudah saya jelaskan di video sebelumnya, sering banget saya jelaskan ya, untuk mengatasi PWM lakoni yang sering kadang-kadang normal kadang tidak. Ini disebabkan karena kapasitor tantalumnya ini di jalur filter untuk kaki nomor 8 ya, atau kaki softar ya, untuk standby aktif dan tidaknya PWM. Kalau pin 8 ini tegangannya nggak stabil atau kurang dari 4 volt atau bahkan 0, itu pasti PWM tidak akan bekerja. Dan kadang-kadang kapasitor inilah yang menyebabkan dia bocor ke ground teman, karena yang satu itu negatifnya ke ground, yang satu ke positif dapat R100 ohm. Nih 101 dia diparalel dengan jalur kaki nomor 8 untuk filter penyetabil di kaki softarnya. Ini sering banget saya jelaskan di video-video sebelumnya.
Jalur-jalurnya yang sebelumnya putus sudah saya sambung semua ya, seperti ini. Maklum karena memang jalur dari awal saya terima jalurnya sudah berantakan, dan ini ya ini paling rapi ya seperti ini teman. Jalur output dari drain MOSFET channel A dan channel B menuju ke konektor trafo GDT yang di sini. Yang bawah ini untuk feedback ya, trafo sensor arus, trafo CT sensor arus. Ini ada penggantian kapasitor juga. Yang ini kapasitor gate untuk P channel 104 juga sudah saya ganti. SPWM dengan konektor original dan IC juga original sudah saya ganti. Ini dijamin awet karena partnya original dan juga pemasangannya tidak langsung disolder, jadi IC-nya tuh terhindar dari kontak langsung panasnya solder. Kalau misalkan IC langsung disolder itu bisa menyebabkan IC-nya cepat rusak karena dia sensitif juga terhadap panas yang ditimbulkan dari solder. Oke, ini selesai, kita lanjut ke bagian output finalnya ya. Ini kita cek dulu, kita nyalakan dan kita cek untuk output drivernya sudah normal atau belum. Bismillah. Jalur proteksi, ini termistor jangan lupa di shortkan biar dia tidak OC ya. Oke, kita cek tegangannya. Aduh, kayak gitu. Nah, kelihatan enggak ya teman-teman ya? Oke, kita cek 27 volt, 26 voltnya oke, stabil. 12 volt plus, 12 volt min, aman. Untuk pin 8 IC K3525 aman ya, 4,8. Pin 16 5 volt, pin 2 5 volt, pin 5 2 volt, pin 6 3,7 oke, aman 3,6. Pin 9 ini penting juga, pin komparator ya. Pin 9 itu adalah pin komparator, ini sangat vital, sangat krusial juga di BWM karena dia jalur feedback ya. Untuk bagian pembanding atau komparator, dia kalau di BWM inverter las dia sebagai feedback kontrol arus. Kalau misalkan pin komparator ini tegangannya terlalu tinggi atau terlalu rendah, nanti output arusnya itu tidak stabil, terlalu besar nggak bisa dikecilkan ataupun terlalu kecil. Amannya di sini 3,3 sampai mentoknya 4 volt ya. Kita cek. Ini 3,7, ini batas aman ya. Kalau lebih dari 4 volt dia pastikan apinya terlalu besar nanti hasil output pengelasannya. Oke, output nomor 11 output A 5,4, output B nomor 14. Oke, 5,2. Ini yang VCC 11,8. Oke. Kaki gate P channel yang atas IRF 924N 21 volt. Ini N channel 5,4, P channel lagi 21, N channel terakhir 4,9. Nah, ini agak ngedrop temen, tapi nggak apa-apa lah, masih batas aman ya. Outputnya 14,8. Oke, sudah bagus, tidak ada masalah. Langsung cek aja menggunakan osiloskop. Kita cek output drainnya untuk ngelihat duty cycle-nya juga temen ya, biar nanti bisa terlihat di osiloskop. Tak tempel di, aduh bentar, matikan dulu aja. Oke, kamera kita kontrol naik biar kelihatan osiloskop ya. Kita zoom, teman-teman lihat frekuensi atas dan frekuensi yang biru nanti itu sebagai output channel A dan output channel B nya dari output drain MOSFET IRF atau MOSFET driver ya. Oke, kita pasang dulu probe osiloskopnya yang menuju ke kaki drain MOSFET. Nyalakan. Waduh, iya lupa ini temper diff-nya. Nah, oke, sudah aman teman ya. Nah, frekuensi 107,8, duty cycle-nya di 55,4%. Mantap, ini duty cycle lebih tinggi 10% dari tegangan gate-nya ya, dari jalur gate, karena dia sudah dikuatkan, di drive lagi oleh MOSFET driver secara totem pole ya, push pull gitu ya. Ada yang ke positif, ada yang ke ground, jadi duty cycle-nya akan naik 10% dari jalur output aslinya, dari output BWM maupun dari kaki gate-nya MOSFET. Oke.
Kita coba cek ya di kaki gate-nya, nanti akan berbeda untuk duty cycle-nya. Yang awalnya tadi di output drain itu terbaca 50-an persen, 55. Sekarang ini kita baca di gate-nya yaitu 44 persen kan ya, beda 10 persen. Oke, ini yang P channel, ini yang N channel. N channelnya mana ini? Ini N channel ya, oke ya. Seperti itu. Langsung kita lanjut ke bagian ini ya, output final MOSFET-nya, power MOSFET-nya apakah ada masalah. Semoga ya nggak terlalu banyak masalah juga, biar cepat selesai teman-teman. Oke, kita lakukan pengecekan di bagian outputnya sini. Karena PWM sudah kelar, kita lanjut ke bagian yang ini, yang output final ya. Nah, kita nanti akan pengecekan dulu. Saya mungkin akan skip dulu ya videonya biar nggak terlalu lama. Kita akan cek jalur gate terhadap source-nya, apakah ada short di gate terhadap source maupun gate terhadap drain-nya. Kita akan cek satu persatu menggunakan multimeter. Nah, ini saya contohkan aja pengukurannya. Kita ke mode dioda, ini kita cek satu persatu. Probe merahnya di gate dulu, probe hitamnya kita tempel ke drain maupun ke source-nya. Oke, ini nggak ada nilai dioda harusnya ya kalau dibalik. Nah, tegangan jalur gate, kaki gate terhadap drain maupun source-nya nggak ada bocor teman, nggak boleh kurang dari 200, 0,2. Ini dia gate terhadap source ada nilai karena di sini ada kapasitor filter ya, kapasitor filter, dan juga ada R dari gate ke source-nya juga. Oke, tadi balik, gate-nya harus tidak bocor terhadap drain maupun source-nya. Sedangkan kaki drain, kaki tengah terhadap kaki nomor 3 atau kaki source-nya itu kalau dibalik nilai dioda 0,4, ketika dibalik harusnya nggak ada. Nah, seperti ini. Ini lakukan hal yang sama untuk MOSFET yang lain. Itu cara ngecek ketika MOSFET-nya on board atau terpasang di PCB. Kalau misalkan ada yang short antara kaki drain source-nya short ataupun terhadap gate-nya short, itu harus dilepas ya, karena MOSFET ini dia di paralel ya, dua ini di paralel, ini juga di paralel. Jadi ini yang low set maupun yang high setnya itu dua MOSFET ini dia di paralel, jalur gate-nya maupun drain source-nya. Sehingga kalau ada salah satu yang mati, itu semuanya ikut terbaca short atau terbaca rusak. Jadi memang kalau misalkan ada yang short itu harus dilepas semua, dicek satu persatu, dilepas dari boardnya, dilepas dari PCB-nya, seperti itu. Oke, sekarang sudah selesai. Jadi ada MOSFET yang short ya, antara kaki drain dengan source-nya short, dan ini sudah saya lakukan penyolderan ulang semua, sudah saya normalkan. Ini sekarang kita tinggal on kan, kita nyalakan. Ini tadi ada R yang salah ganti, harusnya nilainya 2,2 ohm ya, di 2R2 malah diganti 4R7 atau 4,7 ohm. Ini sampai meledak tadi. Sekarang kita cek tegangan gate untuk MOSFET final ya, MOSFET 23N50. Nyalakan. Oh iya, ini sudah saya sambungkan dengan bagian bawah ya teman, bagian PCB bawah. Ini saya landasi pakai kertas untuk alas BWM nya biar tidak short ke jalur bawah. Bismillah, nyalakan. Oke, ada bunyi cetak ya, matikan lagi. Waduh, pecah lagi lur. Oke. Pecah lagi lur di sini ya. Nggak tahu kenapa, mungkin terlalu berat ya saat pertama kali nyala, pecah lagi tuh R-nya. Oke, saya ganti dulu, nanti kita cek lagi. Menghindari kejadian yang serupa, langsung jumper aja pakai kawat ya, karena mungkin tarikan awalnya sangat besar, takutnya nanti kalau diganti R lagi itu bakalan terulang lagi. Sekarang kita nyalakan, lihat bolamnya, tak, suara relay soft start on, sudah nyala ya. Ini tinggal ganti LED, di sini LED-nya mati teman, LED hijaunya ya. Oke, kita cek dulu, nyalakan multimeternya, kita cek tegangan gate MOSFET final, dan nanti juga cek juga output dari dioda output ya, output ke stang lasnya kita cek dulu. Nah,
di bawah sini kita cek. Oke, sudah keluar 46 volt, itu drop karena masih ada beban bolam di input AC PLN nya. Sekarang kita cek untuk tegangan gate-nya, yang high set maupun low setnya. Probe hitam di gate, probe merah di source-nya. Ya, probe hitam di gate, probe merah di source-nya. Ini ya, 4,9. Oke, pindah sebelahnya 5 volt. Kita pindah ke sini. 5 volt teman. Oke, yang sebelah sana masing-masing subdriver kita cek teman ya. 5 volt. Oke, aman, tidak ada yang pincang dan normal ya di 5 volt. Untuk tegangan gate masing-masing subdriver kan ada 4 itu ya. Sekarang lanjut kita pengetesan pengawasan. Oke ya, ini sudah selesai. Nanti kita lanjut yang mesin las kedua, tapi nanti mungkin nggak akan saya videokan karena ini buru-buru kejar target ya, biar cepat selesai. Mungkin yang saya videokan hanya mesin las Lakoni ini teman, karena yang satunya itu sudah pernah saya buatkan video tentang mesin las Lakoni 450 ya, yang warna ungu itu. Oke, semoga bermanfaat apa saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi yang mau servis, mau ngirim barang, silahkan nanti kontak ke admin ya, ke 0821 4235 7967. 0821 4235 7967. Oke, terima kasih dulur-dulur.